Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian saya hormati, alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti aktivitas di bulan suci Ramadan, terutama sekali untuk puasa di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, ketika turun ayat di surah Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Al-ayah. Ketahuilah bagi kalian, sesungguhnya Allah itu telah menundukkan bagi kalian apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Ini adalah nikmat di luar diri kita, sehingga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa duduk tenang di masjid ini bukan karena masjidnya nyaman, bukan saja karena sejuk ada AC-nya, tetapi yang benar adalah karena buminya nggak goyang. Kita mungkin nggak kepikir sampai sejauh itu, Pak, ya. Buminya nggak goyang, udaranya tidak berhenti, langit yang di atas gak runtuh gitu. Inilah nikmat yang sangat nyata. Kenapa? Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa asbahu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan nikmat itu kepada kalian, wahai umat Islam. Jadi kalau dikatakan kalian itu seringkali ditujukan kepada orang muslim. Ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dia, Allah, menyempurnakan nikmat bagi kalian, nikmat lahir dan nikmat batin. Seandainya saat itu Ibnu Abbas tidak bertanya kepada Rasulullah, mungkin kita akan punya definisi sendiri. Mungkin menurut Bapak nikmat lahir itu apa? Sehat, kuat. Ya, mungkin ini adalah definisi yang sudah disepakati. Seandainya kata ini nikmat lahir, itu kemudian kita yang mendefinisikan, ya kira-kira seperti begitulah. Sehat, kuat, duitnya banyak, itu enak, itu lahir itu enak. Tapi kemudian ditanyakan sama Ibnu Abbas, ya Rasulullah, nikmat lahir itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, nikmat lahir itu adalah ketika kamu beragama Islam dan bisa menunjukkan akhlak yang Islami. Wah, ini top ini, definisi ini. Kalau definisi ini kemudian kita pegang, maka siapapun diri kita, maka kita sebenarnya sudah mendapatkan nikmat lahir itu. Kita sudah beragama Islam dan bisa menunjukkan akhlak Islam. Jamaah sekalian, kenapa ini Rasulullah mendefinisikan seperti begini? Ada dua ukuran yang berbeda antara Allah dan Rasul. Ya wajar ya, satu Tuhan yang satu manusia. Ketika turun ayat qalatil a'rabu amanna, orang Arabi berkata amanna, kata mereka, ya Allah, kami beriman. Bilang ya Rasul, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Kata Allah pada Rasul, bilang sama Arabi itu, kamu masih belum beriman, kamu masih baru Islam, karena iman masih belum masuk kepada hatimu. Ayat ini tentu saja bukan wilayah manusia, bahkan bukan wilayahnya Rasulullah SAW.
Kenapa? Yang bisa melihat dan mengukur hati kita itu benar atau salah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah perilaku kita sama dengan hati kita? Hanya Allah tahu. Makanya orang munafik itu sulit untuk diidentifikasi. Kenapa? Yang dia tunjukkan adalah Islamnya, yang disebutkannya adalah kafirnya. Makanya itu kemudian dikoreksi, bilang sama dia masih belum beriman, dia baru Islam, karena iman masih belum masuk ke dalam hatinya. Tapi Rasulullah SAW memberikan sebuah definisi berbeda. Kata beliau, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kalau kamu ingin melihat orang itu imannya sempurna atau tidak, itu kan gak bisa dilihat oleh hatinya, Pak. Gimana kita bisa mengukur? Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa. Lihat akhlaknya. Pokoknya kalau akhlaknya itu mulia, yakinlah itu adalah imannya sempurna. Jangan-jangan pura-pura, itu bukan urusanmu. Kira-kira begitu. Maka melalui definisi ini menjadi penting. Bahwa kita menilai orang itu cukup lahirnya saja. Bahwa dia itu berbohong di balik lahir itu, ya silakan itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nyumbang, paling gak ikhlas. Ya gak usah begini. Karena kita gak bisa ngikuti dia, kemudian kita sering, paling gak ikhlas. Ada orang mau ngaji, paling juga gak ikhlas. Jadi repot. Kalau orang sudah terjangkiti dengan seperti begini, segala hal yang kemudian diukur dan hati, makanya dua sumber suci ini tidak bertentangan. Allah mengukur pakai qalbu, Rasulullah mengukur pakai lahir. Supaya apa? Supaya kita punya pegangan. Sebab kita tidak mungkin mengukur manusia dengan kata hatinya, tapi mengukur manusia dengan perilakunya. Makanya pernyataan Rasul akmal mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Pokoknya kalau kamu melihat ada orang kok akhlaknya baik, yakinlah kalau imannya itu sempurna. Cuma problemnya adalah ketika kita mendefinisikan dan memahami akhlak itu. Kita sering akhlak itu diidentikan dengan budi pekerti. Tentu saja tidak salah karena budi pekerti bagian dari akhlak. Tapi akhlak itu hakikatnya adalah 4 pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam sekitarnya. Makanya ada seorang ulama namanya Izzuddin Bulaik dalam Minhajul Mu'minin. Dia bilang bahwa orang yang tidak bisa bersyukur pada Allah dianggap tidak berakhlak. Orang yang tidak bisa melakukan perbuatan karena Allah itu juga masuk orang itu gak punya akhlak. Tapi gak punya akhlak dengan Allah. Hanya saja pembicaraan secara umum, akhlak itu adalah menyangkut perilaku sosial kita kepada sesama. Nah, ini adalah nikmat lahir. Sehingga apa? Kita berdoa, ya Allah, berikan aku Islam dan berikan aku kekuatan untuk bisa menunjukkan Islam itu. Sebab apa? Orang dipuji seandainya bukan akhlak, maka manusia akan sulit untuk dibedakan dengan binatang. Misalnya kita ada orang dipuji, orang bisa saja dipuji karena hartanya, bisa. Orang bisa saja dipuji karena ilmunya, orang bisa dipuji karena penampilannya, orang bisa dipuji karena keturunannya. Anggap saja ada seseorang dipuji, wah dia itu orangnya kaya raya, luar biasa. Mungkin dipuji karena kaya. Tapi sekali dia terbukti tidak berakhlak, siapa? Si fulan, pelit, selesai Pak. Tidak ada pujian lagi. Kalau begitu, akhlak Islami itu bisa dibentuk oleh rohani yang sehat. Saya secara pribadi lebih senang mendefinisikan manusia itu dengan definisi manusia adalah makhluk rohani yang berjasad kasar. Ya silakan Bapak mungkin manusia adalah makhluk jasmani dan rohani, atau manusia adalah makhluk jasmani punya roh. Kalau saya lebih senang menilai manusia itu sesungguhnya makhluk rohani tapi yang berjasad kasar. Artinya apa? Jasad ini untuk mengkoordinat potensi rohani. Silakan Bapak menjaga kesehatan, tapi kesehatan itu koordinat rohani. Silakan Bapak untuk olahraga itu rohani. Silakan Bapak untuk memiliki banyak hal yang terkait dengan jasmani, tapi untuk mendukung rohani. Sekali rohani tidak sehat,
segala apa yang kita miliki itu menjadi tidak berguna. Puasa mengarahkan kita kepada kesehatan rohani itu. Yang kedua, zahiratan wa batinah. Nikmat batin. Nikmat batin itu apa? Ini dijelaskan, salah satu riwayat menyebutkan bahwa nikmat batin itu adalah ketika Allah menutupi aib-aibmu sehingga orang lain tidak melihat. Jamaah sekalian, Masya Allah, seandainya Allah itu memberikan kewenangan, kemampuan manusia bisa melihat manusia yang lain, bisa bunuh-bunuhan Pak, tidak ada kehidupan. Maka inilah nikmat yang terbesar, bahwa kita ini ditutup aib kita sehingga orang lain tidak bisa melihat. Karena itu jamaah sekalian, Islam mengatakan di dalam hadis, man satara mu'minan satarahullahu yaumil qiyamah. Itu jaminannya. Siapa yang bisa mau menutup aib orang mukmin di dunia, maka dia akan ditutup aibnya nanti di akhirat. Di Al-Quran juga disatakan, innal ladzina yuhibbunal fahishata fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Orang-orang yang senang tersebarnya berita-berita buruk di kalangan orang beriman oleh Al-Quran, bukan saja diancam nanti di akhirat, tapi itu sudah dianggap pidana di dalam Islam. Jamaah sekalian, tentu saja Ramadan mengajarkan kita untuk sabar, nahan, kuat, ngempet. Meskipun Bapak lihat medsos, bikin komentari, hati-hati. Sekali itu, kalau seandainya saya benci kepada Bapak dan kemudian saya bilang langsung, paling hanya berhadapan Bapak. Tapi ketika kebencian saya itu saya masukkan ke medsos, tersebar ke sana. Masya Allah. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, Engkau tutup aibku. Seandainya setiap muslim punya kesadaran seperti ini, kita tidak akan menilai orang, kita tidak akan mengungkap aib orang. Kenapa? Karena memang, oh ya Allah, atau dia tidak akan menikmati pujian orang. Ya Allah, dia itu kok muji saya, dia gak tahu siapa saya. Ya Allah, seandainya dia tahu siapa saya, dia tidak akan pernah memuji saya. Subhanallah, inilah nikmat batin yang benar-benar dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan melalui puasa ini kita dilatih oleh Allah untuk menguatkan potensi rohani ini, sehingga kita bisa menyadari bahwa ya Allah, menjadi Islam itu adalah nikmat yang terbaik. Ya Allah, ternyata Engkau tutupi aib ini sehingga orang lain tidak bisa melihat kekurangan dan kesalahan kita semuanya. Semoga kita juga bisa menutupi aib-aib orang lain sehingga ini akan menjadi jaminan nanti di akhirat. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.